Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, kita akan sampaikan tema judulnya tadi, persiapan diri menyambut masa depan. Berangkat dari firman Allah surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum ulaika humul fasiqun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan hendaknya setiap diri, setiap jiwa melihat ma qaddamat, pada masa yang telah berlalu, masa yang telah dijalani, lihat untuk masa depan. Jamaah sekalian dirahmati, ada penekanan, hendaklah setiap diri melihat masa lalu, melihat apa yang sudah dilakukan, melihat apa yang sudah dilewati. Ini berarti kita harus tahu sejarah. Sejarah itu akan mengantarkan kita hari esok yang akan lebih baik, hari esok yang akan lebih bagus, hari esok yang lebih sukses. Itu melihat masa lalu, pentingnya sejarah. Apa sih sejarah itu? Kita lihat dari berbagai sudut. Kalau hubungannya dengan bangsa, ya, secara komunitas, maka sejarah itu teramat penting demi majunya suatu bangsa. Bangsa itu akan menjadi bangsa yang maju, bangsa itu akan menjadi bangsa yang berperadaban, bangsa itu akan menjadi bangsa yang punya karakter manakala bangsa itu tahu sejarah bangsanya. Nah, di sini bangsa itu, kita ini akan menjadi bangsa yang kehilangan karakter, yang tidak berperadaban manakala kita ini tidak tahu sejarah bangsanya. Dan bangsa itu akan mudah terjajah, walaupun tidak terjajah secara fisik, tetapi bisa dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain yang ingin menguasai, baik di sisi ekonomi, di sisi mental, maupun peradaban. Sehingga di sini ada seorang penulis dari Swedia. Dia menyatakan, kalau Anda ingin menguasai sebuah bangsa, ingin menghancurkan sebuah bangsa, ingin melemahkan sebuah bangsa, maka buat bangsa itu lupa akan sejarah bangsanya. Ada 3 hal. Yang pertama, kaburkan sejarah bangsa itu. Dan kita sebenarnya sampai saat ini sejarah kita itu masih dikaburkan oleh orang-orang tertentu atau bangsa-bangsa yang lain yang tidak semestinya. Sekarang ada sebuah upaya untuk mengaburkan sejarah bangsa Indonesia sehingga kita, bangsa Indonesia ini lupa akan sejarah
sejarah bangsanya. Itu yang pertama. Jadi sejarah bangsa dikaburkan, dibuat yang tidak semestinya, dibelokkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hapuskan, hilangkan, rusak seluruh peninggalan bangsa, situs-situs yang ada, rusak sehingga tidak ada jejaknya. Karena kalau situs-situs sudah rusak, sudah dihancurkan, sudah dihilangkan, maka generasi muda tidak mengetahui akan peradaban yang sudah dibangun oleh bangsa-bangsa, oleh pendahulu-pendahulunya. Artinya generasi muda sudah kehilangan ya, leluhur-leluhurnya, bahkan nama-nama pahlawan-pahlawannya kalau bisa hilangkan. Itu. Yang ketiga, putuskan generasi muda saat ini untuk tidak mengingat lagi tradisi, budaya, keadaban yang dulu diajarkan oleh para leluhurnya, khusus berkaitan dengan perkembangan Islam, dengan majunya Islam di Indonesia, di mana Islam masuk ke Indonesia, diakui atau tidak diakui, diterima atau tidak diterima, itu jasa besar dari Wali Songo. Nah sekarang ajaran-ajaran tradisi Islam yang diajarkan oleh Wali Songo, di mana ajaran itu adalah ajaran penyelarasan dengan kebiasaan yang ada di Indonesia, di mana tradisi dan kebiasaan yang ada di Indonesia itu mulai dihilangkan, di mana tradisi itu adalah biasa dilakukan untuk membangun silaturahim, untuk membangun persatuan, untuk membangun kebersamaan, itu mulai dihilangkan. Sehingga acara zikir berjamaah itu membangun setelah sholat itu biasa kita salam-salaman bergabung, itu mulai diserang, mulai dibid'ah-bid'ahkan. Coba Bapak dan sekalian, kita duduk segini, betapa indahnya sehabis sholat berjamaah, zikir bersama, ingat kepada Allah bersama. Sesudah itu bersalam-salaman, lihat wajahnya, lihat mukanya, kita akan menjadi terikat, hati ketemu dengan hati. Jadi kalau bersalam-salaman Bapak dan sekalian, salaman begini jangan nunduk, salaman sambil tiba-tiba lihat wajahnya supaya kita kenal, oh ini Bapak, ingat bisa ketemu lagi. Itu tradisi, kebiasaan. Ini kadang-kadang di bid'ah-bid'ah, dan sekarang kita sudah mulai meninggalkan tradisi itu. Peradaban sudah mulai ditinggalkan. Jadi suatu bangsa akan lemah dimulai dari lemahnya persatuan, tidak saling mengenal. Kalau tidak saling mengenal, bagaimana kita bisa saling membantu? Namanya juga tidak kenal. Itu sejarah, kita tidak boleh ingat. Perjuangan khususnya orang yang beragama Islam, mau tidak mau kita harus menerima apa yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita, khususnya yang beragama Islam adalah Wali Songo. Maka jamaah sekalian, kalau kita meninggalkan, mengingkari, memutuskan, maka disitulah celah masuk
kita diadu domba dan akan dilemahkan. Itu dari sisi komunitas kebangsaan. Yang kedua, masa lalu itu adalah masa, kita harus ketahui, masa penciptaan manusia. Ini sejarah juga harus kita ingat. Manusia itu siapa? Kita harus mengenal diri kita, tahu diri kita. Karena dalam sebuah asar kata hikmah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena memang Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya, ada maksudnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diri kita ini adalah kitab Allah yang sesungguhnya penuh rahasia. Allah punya kitab 3. Yang pertama adalah kitab yang tertulis, Al-Quran. Ada kitab yang terhampar, catatan Allah semesta alam. Ada kitab yang penuh rahasia diri manusia ini. Manusia itu siapa? Manusia adalah ciptaan Allah yang terdiri dari 2 unsur. Ada unsur jasad, ada unsur roh, jasmani, ruhani. Jasmani dicipta dari tanah, manusia pertama. Anak keturunan Nabi Adam dicipta dari mana? Mimma imahin, air yang menjijikkan. Jasmani ini membawa karakter. Maka karakter kita harus kita kenal. Jasmani membawa sifat. Sifatnya apa? Bawaannya adalah hawa nafsu. Itu diri kita. Jadi karena diri kita ini terdiri dari unsur jasmani, dibawahi namanya syahwat, keinginan. Nah, ruhani dibawahi akal. Nah, bersatunya materi dan roh inilah tubuh kita. Sehingga dalam tubuh kita ini ada nafsu, juga ada akal. Akal bawaan roh, nafsu bawaan tanah tadi, mani tadi. Sehingga manakala akal tidak berdaya, berarti telah dikuasai oleh syahwat. Karena yang namanya syahwat itu selalu mengajak kepada kesenangan, dan kesenangan tidak dilarang, tetapi dikendalikan. Akal yang bisa mengendalikan. Tetapi kadang-kadang akal ini kalah, sehingga yang menguasai diri kita adalah syahwat, keinginan. Ketika syahwat sudah berkuasa, maka hilang akal kita. Hilang akal kita. Kalau akal kita sudah hilang, sudah apapun terjadi, kemaksiatan jalan. Nah, maka untuk menghidupkan akal itu banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal itu selalu bawaannya ingin condong terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sejarah kejadian manusia. Yang ketiga,
Masa lalu adalah sejarah perjalanan hidup kita. Sejak lahir, hari ini, dan besok. Itu sejarah perjalanan kita. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladziina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladziina taqaw afala taqilun. Surat Yusuf ayat 109. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan fayanzuru, kemudian melihat kaifa kana, bagaimana ada akibatul ladzina min qablihim, akhir perjalanan orang-orang sebelum mereka. Penekanannya harus kita ingat, waktu terus berjalan, generasi terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetap ingat, waladarul akhirah, dan sungguh kampung akhirat, negeri akhirat, khairun itu lebih bagus lil ladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah kamu sekalian tidak memikirkannya? Jamaah sekalian dirahmatullah, generasi ke generasi terus berganti, pemerintahan demi pemerintahan terus berganti. Bagaimana akhir dari perjalanan kehidupan pemerintahan RI yang pertama? Setelah RI pertama diganti dengan presiden kedua, presiden kedua diganti presiden ketiga, dan seterusnya. Itu harus menjadi catatan kita. Tetapi ingat, apapun yang terjadi, kita akan berusaha. Terpenting adalah hari akhir nanti. Dan hari akhir itu kita mulai dari sejak pecatnya atau lepasnya roh dari diri kita, yang berarti kematian. Dan yang menentukan di hari kematian itu adalah husnul khotimah. Maka setiap kali kita mendengar ada orang yang dipanggil Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita selalu berdoa, semoga mereka, orang itu dicatat, disaksikan oleh malaikat sebagai orang yang mati husnul khotimah. Darul akhirah lebih bagus, ya, lebih utama, lebih mulia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melihat ingin kehidupan kita di kelak kemudian lebih bagus, maka kita harus ingat sejarah, ingat masa lalu. Nah, masa itu ada tiga: masa lalu, masa ini, dan masa yang akan datang. Itu kita bisa pahami dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama saja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Al-Awwal, yang Maha Awal, artinya masa lalu. Masa lalu Allah itu menunjukkan ada masa lalu dulu kita tidak ada, kemudian ada. Masa lalu ruh dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru jasad dilahirkan ke dunia. Itu masa lalu.
Masa kini adalah masa di mana saat ini dan saat ini yang kita rasakan, yang kita nikmati adalah hasil dari perjalanan masa lalu. Jadi kalau hari ini kita bisa hidup seperti sekarang ini, menikmati apa yang kita rasakan, itu hasil dari perjalanan yang kemarin-kemarin masa lalu. Ar-Rahman itu masa ini, saat ini, saat ini betapa kasih sayang Allah. Maka para ulama menyebutkan apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah diberikan kepada kita saat ini, ketika di dunia ini. Dan rahmat kasih sayang Allah ini diberikan kepada siapa saja, kepada siapa saja, tanpa melihat apakah dia itu orang baik, apakah dia itu orang tidak baik, apakah dia itu orang jahat, apakah dia itu orang soleh, apakah dia itu orang ahli ibadah. Semuanya dirahmati Allah, semuanya disayangi Allah, karena Allah bertanggung jawab. Inilah hamba Allah, inilah makhluk ciptaan Allah. Jadi kalau ada orang Islam misalnya, hidupnya tidak lebih baik daripada orang-orang non-Islam, itu jangan salahkan Allah, karena Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada siapa saja. Tinggal kita mau nggak cari kasih sayang itu dengan cara kita masing-masing, dengan proses yang kita lakukan masing-masing. Jadi kita memperoleh kasih sayang Allah itu atas usaha kita. Itu. Jadi ada orang yang beragama Islam, saya sudah sholat 5 waktu, tidak pernah tinggal, tidak pernah tertinggal. Sebelum subuh sudah sampai di masjid, tapi kok hidup saya masih begini-begini saja, pas-pasan saja. Itu. Ada yang usahanya sama, tapi kok hasilnya beda. Orang-orang Cina, orang-orang kafir yang tidak ibadah kok hebat-hebat. Apa jawaban? Wa al-laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak memperoleh seseorang kecuali apa yang diusahakan. Jadi usaha kita itu tergantung jihad kita, tergantung kesungguhan kita. Allah akan berikan tergantung usaha kita dan perjuangan kita. Kita rajin ibadah, tapi kalau usahanya malas-malasan, buka toko, nggak laku, karena usaha kita tidak konsisten dan tidak istiqomah. Kita belajar bapak-bapak dan ibu dari Cina. Orang Cina itu tekun, sabar. Dia buka usaha, toko kelontong misalnya. Hari pertama belum banyak orang belanja. Hari kedua sampai 1 bulan belum ada yang belanja. Kalau kita orang Islam, aduh, usaha sudah 1 bulan, kok nggak ada yang belanja, akhirnya tutup, selesai. Tapi kalau Cina ada, oke, 1 bulan nggak apa-apa, saya tungguin. Nah, ditungguin terus, tungguin. Akhirnya 1 demi 1 lama-lama ada yang belanja. Kenapa? Karena 1 hari pertama sampai 30 hari itu masa pengenalan, orang belum tahu. Setelah 1 bulan berjalan, orang lewat.
Suatu ketika orang yang sering lewat itu memerlukan sesuatu untuk belanja. Apa keperluannya? Lalu ingat, oh iya, di jalan ini, tempat ini ada toko. Padahal setiap hari saya lewat situ. Kenapa saya mesti cari-cari di tempat yang jauh? Akhirnya maju ke situ, beli di situ. Satu. Lama-lama. Nah itulah bedanya kita dengan mereka. Ketekunan dan kesabaran. Jadi jamaah sekarang dalam Allah, begitulah usaha kita supaya kita bisa maju, mesti istiqomah. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang saya hormati, jadi hari esok, hari ini itu ditentukan dari perjalanan kita yang kemarin. Kalau hari ini kita bisa seperti ini, itu karena kemarin kita sudah melakukan usaha yang begitu kita tekuni dan kita lakukan dengan secara istiqomah. Nah, hari ini yang kita lakukan adalah menentukan nanti pada saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya seperti yang kita harapkan, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 30 menit. Bapak yang saya hormati, jadi hari ini yang kita lakukan itu akan mengantarkan kita, besok kita akan berada di mana, besok kita akan memperoleh apa, dan besok kita akan masuk kemana. Tentu setiap muslim ingin berjumpa dengan Allah, ingin masuk surga, dan sebelum di sana perpisahan kita sebagai masuk ke hari berikutnya adalah husnul khotimah, dan husnul khotimah itulah yang selalu kita harapkan, yang selalu kita terus inginkan, dan karena itu kita mulai hari ini dan seterusnya kita harus istiqomah. Dan untuk bisa berlanjut istiqomah itu adalah melakukan sesuatu yang baik secara terus-menerus dengan mengambil pelajaran masa lalu supaya menjadi lebih baik. Karena itu diperlukan adanya muhasabah. Muhasabah itu kalau menurut bahasanya bisnis adalah audit atau evaluasi. Itu muhasabah. Kalau kita adalah merenungkan diri, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita kerjakan, itu muhasabah. Wal maksud, saya bacakan kata seorang ulama, muhasabatun nafsi, melihat diri itu adalah an-nadharu bima yujibu, melihat terhadap apa yang sudah kita jalani, melihat apa yang sudah kita kerjakan, melihat apa saja yang selama ini sudah kita lakoni atau kita perbuat. Itu muhasabah. Karena itu jemaah sekalian, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung apa yang kamu lakukan, apa yang sudah kamu kerjakan, qabla an tuhasabu, sebelum pada saatnya kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanzuru mara idakhartum li anfusikum. Lihatlah apa yang
yang sudah kamu tabung dari perbuatan kamu. Lihat apa saja yang sudah kamu kerjakan dari amal-amal soleh kamu. Untuk apa? Untuk hari di mana pada saat nanti kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita bermuhasabah. Yang pertama adalah melihat kekurangan dan aib diri kita. Tidak untuk kita beritahukan kepada orang lain, tapi hanya untuk diri kita sendiri. Kita lihat sifat-sifat dan karakter kita. Kita coba hitung sendiri. Karakter kita suka marah-marah, hasut, iri, dengki. Itu sifat kita. Harus kita akui. Betul. Apakah terlalu banyak atau biasa-biasa saja? Nah, itu kita lihat. Yang kedua, seberapa banyak amal kita. Lebih dari itu, apakah sudah kita lakukan sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah, atau belum? Kita hitung-hitung sendiri. Sekali-sekali kita minta kepada sahabat kita, kepada orang lain, tolong coba perhatian kami, sholat kami, apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum? Sekali-sekali. Kenapa? Untuk mengetahui apakah benar sholat saya dari sisi syariat. Karena sholat itu kan ada rukunnya. Kalau syarat, orang mungkin tidak tahu, karena syarat sholat kan hanya Islam, balik, akal, sudah pasti, sudah memenuhi syaratnya kita. Tapi kalau rukunnya, orang bisa melihat. Kita lihat apakah wudunya sudah benar atau betul. Sholat gerakannya apakah sudah benar atau betul. Orang lain bisa melihat. Dan kita sekali-sekali minta tolong kepada sahabat kita, teman kita, tolong perhatikan sholat saya sekali saja, apakah sudah benar atau belum. Karena Rasulullah itu mengingatkan, suatu ketika ada seorang datang ke masjid, sholat, begitu assalamualaikum, diingatkan bersama, kamu belum sholat. Ulangi lagi. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ingatkan, kamu belum sholat. Lalu, terus bagaimana ya Rasulullah? Saya sudah lakukan tapi dianggap belum sholat. Dikasih tahu, oh sholatmu masih begini, harusnya begini, harusnya begini, mestinya seperti ini, baru benar. Nah, itulah. Jadi kita mesti melihat apakah sudah pas atau belum dari yang kita lakukan, khususnya adalah sholat kita. Itu bermuhasabah. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengoreksi diri kita dari sisi amalan-amalan yang berkaitan dengan pihak lain. Apakah sudah kita penuhi hak-hak kita? Hak kepada Allah, oke. Tapi hak kepada sesama manusia, ini sebelum akhir husnul khotimah, itu hak kita mesti kita ingat. Kita evaluasi, oh ya saya punya hutang, harus kita bayar. Saya punya salah, harus minta maaf. Nah, itu insya Allah kalau itu kita lakukan, muhasabah kita akan berjalan baik, dan pada akhirnya kita akan memperoleh
kematian pada saat nanti akan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan ketika kita mampu bermuhasabah demi akhir hidup yang indah, demi meraih masa depan yang lebih bagus, maka jadilah kita orang yang cerdas. Rasul menyatakan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang hebat adalah orang yang dana, memikirkan, mendana nafsa, yang mengendalikan nafsa dirinya dan selalu berpikir, beramal untuk hari sesudah kematian. Jadi orang yang beramal, berpikir cerdas, itu adalah orang yang selalu beramal untuk hari sesudah hari ini. Hari esok tidak ada amal, tapi ada hisab. Hari ini ya, tidak ada hisab, belum ada hisab, harus beramal. Itulah orang yang cerdas. Wal ajizu, orang yang lemah, man ittaba'a nafsahu, yang mengikutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan berharap akan menjadi orang yang husnul khotimah. Jadi orang yang lemah itu adalah orang yang mengikutkan hawa nafsunya, tidak memikirkan hari esok. Itulah orang yang lemah. Maka kita hindari menjadi orang yang lemah, tapi jadilah orang yang cerdas.